Baik, kali ini di chapter 14 ini di kuliah sistem operasi, operating system, program studi teknik informatika ya. Universitas Bina Dharma. Di chapter 14 kita membahas tentang mass storage ya, atau penyimpanan massal ya, penyimpanan yang besar ya. Media penyimpan itulah ya mudahnya ya. Jadi apa tujuan pembelajaran di topik ini? Pertama, kita akan menguraikan struktur fisik dari penyimpanan sekunder ya, atau hard disk kita itulah ya. Kemudian yang kedua, to explain the performance characteristic of mass storage. Jadi kita akan membahas juga tentang kinerja ya, unjuk kerja ya, performance karakteristik ya. Jadi karakteristik dari media penyimpan hard disk ini gitu ya. Kemudian to evaluate this scheduling algorithm. Jadi nanti di sini juga ada algoritma penjadwalan juga ya untuk penggunaan disk itu ya. To discuss operating system services provide for mass storage including RAID. Jadi kita bahas teknologi media penyimpanan hard disk ini ya, pada berbagai operating system mestinya ya. Jadi kamu harus tahu bahwa antara sistem operasi Windows misalnya dengan Linux itu teknologi yang digunakan itu berbeda ya. Kalau di Windows kita mengenal NTFS ya. Itu model penyimpanan file ya, atau metode penyimpanan teknologi files yang dikembangkan oleh Microsoft ya, NTFS. NTFS itu New Technology File System gitu ya. Kalau Linux lain ya, kalau Linux itu pakai EXT file, extended teknologi ya, extended technology files. Nah, sekarang sudah EXT file 3 kalau nggak salah ya, yang versi terbarunya ya. Itu yang ada di Linux. Kalau Linux tuh Linux 20 kalau yang terakhir ya, versi yang Ubuntu ya. Oke. Itu bedanya ya. Nah, kamu browsing juga bisa lah ya. Overview of my storage, magnetic disk. Jadi karakteristik dari struktur penyimpanan massal itu apa ya? Ini nih untuk disk yang tipenya magnetic disk ya. Nah, jadi dia ada kecepatan akses datanya itu bergantung dari kecepatan rotasinya ya, rotasi dari piringannya ya, dari disknya ya. Disknya ini berbahan ferromagnetis ya. Jadi logam yang sifatnya magnet ya. Jadi bisa dikasih magnet, bisa tidak gitu ya. Nah, jadi 01-nya nanti headnya itu tinggal mendetek ada magnet apa tidak gitu ya, di satu titik gitu ya. Itu ada beberapa karakteristik juga. Jadi selain dia sifatnya magnetis, dia biasanya bisa removable ya. Jadi ada disk yang bisa kita cabut-cabut sekarang ya. Drive attached to computer via I/O bus. Jadi drive itu terkoneksi dengan sistem komputer itu melalui jalur bus I/O ya. Nah, teknologi bus I/O itu macam-macam ya. Kamu pernah dengar ada SATA, ada USB gitu ya. Ada ID, ada fiber channel. Nah, fiber channel ini itu kalau kamu koneksikan ke jaringan yang fiber ya, ada SCSI ya, ada SAS, fiber. Jadi banyak teknologi ya. Teknologi untuk mengkoneksikan drive ya. Drive itu media pemutar disk kamu itu ya, hard disk kamu ya. Kalau zaman dulu ada disket ya, disk drive ya. Sekarang yang ada hard disk ya. Nah, itu ada banyak teknologinya. Nah, kalau kita lihat teknologi disk itu seperti ini ya. Nah, jadi kadang ada beberapa piringan ya dalam satu disk ya. Makin banyak piringan berarti kapasitasnya makin banyak ya. Saya belum pernah bongkar kalau yang hard disk ukurannya giga sekarang deh. Kalau dulu waktu saya kuliah saya pernah bongkar yang hard disk ukuran sekitar 32 mega gitu ya, 32 mega, 64 mega gitu ya. Kalau dulu masih mega itu. Zaman saya kuliah dulu punya hard disk ukuran 128 mega. Berarti hanya sebesar flash disk kamu itu ya. Yang flash disk saja sekarang ukurannya giga ya. Itu rasanya sudah hebat dulu ya.
Jadi hard disk dulu ukurannya mungkin jauh lebih kecil dari flash disk kamu. Hard disk yang zaman saya kuliah ya. Nah, saya pernah bongkar ya. Ini bentuk piringannya memang piringannya itu harus di ruang vakum, ini nggak boleh ada debu ya. Kalau ada debu dia akan mengganggu pembacaan headnya, jadi rusak datanya bisa. Terus dia ada lapisan piringannya tuh lapisannya sejenis emas ya supaya dia tidak kena karat ya, tidak boleh berkarat. Nah, jadi dia ferromagnetis. Kalau karatan tidak hilang datanya, tidak terbaca gitu. Jadi ini biasanya ditaruh di ruang yang tertutup rapat. Saya berani buka berarti karena harddisknya sudah rusak ya. Jadi kalau saya buka ya pasti tambah rusak ya. Yang untuk tahu kan harus gitu. Tidak. Nah, jadi ada headnya. Kalau dia satu piringan itu ada satu lengan head ya. Nah, satu lengan head itu bisa dipasangi dengan dua head di atas dan di bawah gitu ya. Karena itu kadang di situ disebut dengan drum ya. Drum, tahu kan drum? Ya, karena tabung kayak drum gitu. Kenapa? Karena kalau disknya meskipun piringannya hanya satu kan ada permukaan atas bawah ya. Jadi data tuh bisa ditaruh di track mana, sektor mana, track mana ya. Jadi ini dibagi dalam track-track gitu ya. Track itu potongan melingkar ya. Kalau sektor itu potongan melintang, ada melingkar, ada melintang. Nah, beda ya. Terus nanti track sektornya itu ada yang di bagian atas atau di bagian bawah disknya gitu ya. Karena itu bentuknya seperti drum gitu ya. Data itu ditaruh ke dalam drum gitu. Oke, terus, nah hard disk ini ada yang ukuran 3,5, ada yang 2,5, ada yang 1,8. Nah itu, nah ini kamu tahu lah ya. Kalau sekarang hard disk kecil-kecil, sekarang hard disk hanya dipakai untuk laptop ya. Nah ini dulu masih ada hard disk yang ukuran 30 giga. Sekarang tera ya, sekarang sudah tera ukurannya. Ukurannya sudah tera ya. Kamu punya laptop minimal 500 gigabyte ya, itu baru agak jalan ya. Itu pun cepat penuh biasanya ya. Sekarang sudah tera ukurannya ya. 1 tera itu 1000 mega ya, 1000 giga ya. 1000 mega 1 giga ya. 1000 giga 1 tera gitu ya. The first commercial disk drive. Oh ini disk yang pertama di dunia ini nih sebesar. Bisa kalau dikirim pakai pesawat memenuhi pintu pesawat ini. Sak berarti teknologi. Masih teknologi yang sangat kuno sekarang ini. Sekarang udah di museum kali ini. Nah, gitu. Terus kalau mau ngelihat storage yang hebat sekarang yang dipunyai Google mungkin ya. Google storage-nya paling hebat sekarang mungkin ya. Coba kita lihat ya. Storage data milik Google misalnya ya. Seperti apa dia bentuknya? Ini alangkah hebatnya Google ya. Google YouTube itu dia punya data yang beribu-ribu tera ya. Nah kayak gini dia hadisnya. Yang lain. Ini hadisnya Google ya. Dia yang ganti kalau penuh yang ganti bukan orang lagi, yang ganti robot ini kan. Jadi misalnya satu disk penuh harus diganti ya, nah, robot yang ganti sudah bukan manusia lagi ya. Tidak tegawi kalau manusia ya. Nah ini contoh disk yang zaman sekarang ya, disk yang kekinian ya. Sangat besar ukurannya ya. Kalau laptop sekarang biasanya standarnya pakai SSD ya, supaya lebih kencang. Oke, itu. Nah, ini network attachment. Nah, sekarang juga penyimpanan ini yang jadi tantangan depan ya. Penyimpanan itu sekarang juga berbasis cloud. Jadi banyak server-server yang menyediakan storage cloud ya, cloud storage ya. Jadi ya ada banyak keuntungan dan tapi juga ada kekurangannya ya. Kalau kamu nyimpen data di storage berarti ya data itu nggak akan hilang ya. Meskipun komputer kamu rusak datanya nggak hilang ya. Kalau kamu terkoneksi ke internet bisa diakses ya. Itu keuntungannya cloud ya. Ya kelemahannya data itu secara fisik tidak ada di komputer kamu ya.
Jadi data kamu tuh ya pasti akan dibaca, paling nggak minimal pemilik servernya ya. Kalau pemilik servernya mau baca apa isi data kamu ya bisa dia. Ya. Kamu naruh data di Google Drive ya. Nah, itu bagi Google akan dianalisis ini orang ini kerjaannya apa nih, ini mahasiswa rupanya suka nggak begitu tugas itu tahu Google. Nah, itu kelemahannya. Ya. Tapi keuntungannya kita tidak perlu berpikir tentang keamanan data. Nah, ini sekarang bagaimana algoritma penjadwalan disk ya. Algoritma penjadwalan disk. Itu ada beberapa ya. Jadi gini, kenapa membaca data di disk itu perlu juga penjadwalan, gitu ya? Perlu pakai algoritma penjadwalan. Drive controllers have small buffer and can manage a queue of I/O request of verifying depth. Jadi data yang lalu lalang ya dari CPU ke disk itu harus melewati memori kecil yang disebut dengan buffer ya. Nah, buffer ini terbatas ya. Maka disebut small buffer ya. Penyimpan yang kecil gitu ya. Karena dia hanya sifatnya sementara di buffer ya. Menunggu datanya disimpan ke disk ya. Nah, kenapa perlu dijadwalkan? Karena kecepatan membaca atau menulis data di disk ini jauh lebih lambat dibanding kecepatan data ditransfer dari memori ke disk misalnya gitu ya. Jadi kalau kecepatan membaca menulis data di memori kan cepat kenceng ya karena dia chips ya. Jadi listrik kecepatannya ya. Kalau membaca di disk dia lebih lambat karena pakai prinsip magnetis tadi. Terus masih ada mekanisnya ya. Disk yang konvensional kita bicaranya. Itu masih pakai prinsip mekanis. Jadi masih bergantung dengan kecepatan mekanis. Karena itu lebih lambat. Karena itu kalau kita nyimpen data misalnya kita save data ketikan kamu sebesar 500 megabyte misalnya gitu ya. Pasti butuh waktu ya. Butuh waktu untuk tersimpan semuanya di disk. Harddisknya pasti kelap-kelip agak lama gitu ya. Nah itu data yang antri untuk disimpan tadi ditaruh di buffer gitu ya. Supaya semuanya tersimpan dengan beres. Several algorithms exist to schedule the servicing of this I/O request. Jadi beberapa algoritma itu sudah tersedia ya, untuk menjadwal layanan disk ya. Input output ke disk ini, permintaan layanan input output disk. Nah, itu ya. The servicing of this I/O request. The analysis is true for one or many platters. Ya. We illustrate scheduling algorithm with request queue. Jadi contohnya nih, misalnya ada permintaan ini alamat ya, alamat sektor track yang ada di disk ya. Jadi tiap disk itu dikasih alamat posisi sektornya, potongan seperti kue kalau sektor ya. Ada posisi tracknya ya. Nah, satu track sektor itu disebut dengan satu blok gitu ya. Nah, ini alamat bloknya blok 98, blok 183. Nah, misalnya ada permintaan ini mau membaca data yang ada di disk alamat 98, 183, 37, 122 dan terusnya. Nah, terus head pointernya ada di posisi 53. Nah, bagaimana bacanya? Ini bisa digambarkan seperti ini. Kan headnya posisinya ada di 53 ya. Terus ada permintaan 98, maka layani dia 98. Ini dengan algoritma first come first serve ya, FCFS ya. Maka dilayani berurutan. Disknya akan bergerak ke 98, ke 183, ke 37, ke 122, nah gitu ya. Nah, ini kalau dihitung, coba kita hitung ya, kita lihat hitungannya ya. Ini kalau dihitung panjangnya head ini bergerak ya, ini pasti panjang ini. Ya, kalau ini kamu sambung-sambung jadi panjang. Atau ini ada angkanya nih. Jadi dengan algoritma FCFS, jika kasusnya adalah headnya berada di posisi 53, di halaman 53, terus ada permintaan 98, 183, 37, maka headnya itu akan bergerak
640 silinder, sebanyak 640 silinder. Nih dari sini ke sini, terus ke sini, nah sampai ke terakhir permintaan terakhir itu bergerak sebanyak 640 silinder ya. Nah, ini kita bandingkan nanti dengan algoritma yang lainnya ya. Algoritma yang kedua kita menggunakan SSTF, Shortest Seek Time First Select. Jadi mencari waktu yang terpendeknya dulu gitu ya. Menuju track yang paling dekat dulu gitu maksudnya. Nih misalnya kalau dari 53 paling dekat kemana nih? 53, ini kan ada 65 ya. Ini berarti ke 65 dulu nih. Ke 65, dari 53 ke 65 ya. Dari 65 yang dekat kemana? 67 ya. 67 dulu nih. Habis 67 paling dekat kemana? Ini ada 37 ya. Berarti ke 37 dulu. Dari 37 paling dekat dari 37 berapa? Gitu ya. Ini ada 14 ya. Gerak ke kiri headnya berarti. 14. Dari 14 yang terdekatnya tinggal yang belum dikunjungi ya berarti, yang belum dibaca posisinya gitu. Ini posisi 98 ya. Nah, ada permintaan 98 kan. Habis 98 122. 122 124. Terakhir baru 183. Nah, gitu ya. Jadi permintaan yang datang urutan kedua 183 dilayani terakhir. Gitu ya. Ya. Jadi algoritma ini tentu harus milih dulu ya. Harus menghitung dulu mana alamat permintaan yang paling dekat dengan posisi headnya dulu. Gitu ya. Jadi agak mikir dulu kalau nak layani itu. Tapi ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Lihat. Illustration shows total head movement 236 silinder. Jadi untuk memenuhi semua permintaan ini dari 98 sampai 67 ini, headnya itu hanya bergerak sejauh 236 silinder. Bandingkan yang tadi ya. Yang tadi 800-an ya, 600-an ya. 640 tadi. Sekarang 200. Oh, jadi jauh ya, jauh lebih efisien ini algoritma kedua ini. Nah, gitu ya. Jadi SSTF nampak lebih efisien. Lebih cepat berarti algoritma untuk baca disknya. Itu. Kemudian ada algoritma yang lain lagi dah. Nah, ini ada algoritma lain namanya scan ya. The disk arm starts at one end of the disk and move toward the other end, sufficing request until it gets to the other end of the disk, where the head movement is reserved and sufficing continuous. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya aja ya, yang jelas ini dengan algoritma scan ini, maka pergerakan headnya itu hanya sejauh 236. Ini lebih kecil lagi ya. Tadi kan 236. Oh sama ya? Oh sama ini, sama ya? Sama nih, sama ya. Jadi scan dengan FCFS dia menghasilkan gerakan head yang kecil gitu ya. Nah, tapi dia nggak terlalu jauh ya antara scan dengan SSTF ini. Shortest Seek Time First. Nah, itu bedanya ya. 236 dia menghasilkan gerakan 36 harus melewati 36 silinder masih alamat ya. Itu algoritma scan ya. Provide ini scan ada yang mengembangkan ya. Algoritma scan ada yang mengembangkan menjadi algoritma Chi-scan. Nah, bedanya apa nih? Lihat. Nah, lihat ya. When it's reach the other end, however, it immediately return to the beginning of this without sufficing and request on the return trip. Nah, kita lihat ya. Dari 53 dia nyari yang terdekatnya dulu, benar ya. Dari 67 dia ke 98. Kenapa coba? Oh, gini, kalau 98 dikurangi 67 berapa? Ini lebih pendek memang. 98 kurangi 67 kan hanya 3 tambah 23, 31 ya. 31 ya. Sedangkan kalau ke 14, oh dia itu kalau bergerak ke kiri terus gitu. Nah, kalau ini bergerak kanan terus. Kanan tuh selesaikan dulu. Sampai ke kanan ini habis. Nah, gitu ya. Ini bedanya dengan yang tadi ya.
Ya, kalau yang tadi kan dia ke kiri, sampai ke kiri ini habis. Kalau ke kiri ini habis, baru dia ke kanan. Nah, gitu ya. Ke kanan sampai habis gitu ya. Ini algoritma scan ya. Kalau algoritma scan itu bergerak ke kanan sampai habis, baru dia ke kiri. Habiskan. Kalau masih ada sisa ke kanan lagi. Nah, gitu ya. Ini menghasilkan berapa nih? Look version scan, she look version scan. Ini algoritma lain lagi ya. Oh, ini nggak dijelasin ini. Ini dia melewati berapa silinder ini? Tidak dijelaskan ini melewati berapa silinder. Tapi kemungkinan ini nggak jauh beda nih dengan ini. Dengan scan ya. Scan dan C-scan ini. Bedanya di arah gerakan headnya membaca ya. Jadi ini maksudnya kalau headnya membaca ke arah kiri berarti ke kiri terus sampai habis gitu. Baru dia ke kanan. Itu scan. Kalau di scan ini ke kanan baru dia sampai habis ya. Kalau si looks ini sama juga ya ke kanan ya. Baru dia ke kiri ya. Ya gitulah ya. Jadi ada banyak pilihan algoritma untuk membaca data di disk ya. Ada pertanyaan sampai sini? Disk management tuh hard disk kita nih strukturnya seperti ini. Nah, di alamat awal ya, di alamat track 0 sektor 0 ya berarti. Track 0 sektor 0 itu biasanya dipakai untuk kode boot sih. Boot itu berisi program yang pertama kali akan dieksekusi saat komputernya dinyalakan ya. Ini memori boot record namanya MBR ini ya. Ini taruh di track 0 sektor 0 gitu. Terus selain ada boot code, ada juga partition table. Partition table itu berisi di mana posisi awal dari sebuah file. Jadi kalau sudah boot, sudah jalan ya, program boot recordnya sudah masuk ke memori itu dieksekusi. Selesai itu nanti headnya akan menuju ke partition table ini untuk membaca file program berikutnya yang akan dieksekusi, yang akan dimasukkan di memori, di prosesor, dieksekusi oleh prosesor. Nah ini strukturnya ya, booting from disk in Windows. Ini boot partition. Nah, boot partition, jadi hard disk kamu itu kan bisa dipecah ke dalam beberapa partisi. Data tentang partisi dari setiap disk kamu itu, setiap partisi disk kamu itu dicatat juga di bagian awal dari disknya. Kalau Windows itu partisi utamanya C gitu ya. Kalau Linux tidak ya, Linux itu partisi 0, 1, 2, 3 nah gitu ya. Kalau Windows kasih nama C ya, partisi pertamanya ya. Kamu tahu nggak kenapa kok bukan partisi A yang dipakai sebagai partisi utama, tapi C, ya kan? Kalau kamu ke Windows ini kan, kamu buka di folder ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau kita klik disk PC, nah ini kan C, nah local disk C, artinya partisi utama dari sistem operasi Windows itu dikasih nama C nih, labelnya. Kenapa coba? Ada yang tahu? Coba boleh jawab. Siapa yang ingin tahu kenapa partisi utama sistem operasi Windows itu C, bukan A atau B? Coba siapa yang bisa jawab? Kak mic-nya yang bisa jawab. Yo. Kok diem kan? Zaman sekarang jawab ini mudah ya. Pernah nggak gue cerita? Sekarang ada aplikasi namanya chat openai.com ya. Kita pakai ini jawabnya ya. Orang komputer udah canggih ya. Lihat, saya tunjukin ya. Ada aplikasi namanya chat openai.com. Punyanya Babang Elon Musk ini yang bikin nih. Canggih banget ini. Banyak yang memprediksi ini nanti akan
mendisrupsi Google. Bisa nggak kau bikin aplikasi yang bisa mendisrupsi Google, ngalah ke Google ya? Ini chat OpenAI ini kandidatnya. Kamu nanya ke sini apa saja dijawab. Nanya pengetahuan maksudnya ya. Nah, tapi ini internet di tempat saya lambat ya. Oke, jadi sambil nunggu itu ya. Jadi itu ya di alamat awal dari disk kamu itu berisi nih ya. Pertama MBR, Memory Boot Record namanya ini. Memory Boot Record itu dipakai untuk nyimpan kode boot record yang pertama atau perintah yang pertama akan dieksekusi saat komputernya booting ya. Pertama dinyalakan ya. Sama partition table. Partition table itu apa? Partition table itu berisi data partisi yang ada di disk kamu. Ini kalau ini 4 ya. Sebenarnya nggak harus 4 ya. Bergantung dari berapa partisi kamu pecah hard disk kamu. Nah, gitu. Kemudian swap space management. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, kalau ini di Linux ya. Rumit loh ya ini. Ini teknologinya rumit ini kalau ngerti. Tapi kalau kau ngerti ini, nah kamu tahu tentang tahu lebih detail ya tentang operating system ya. Bagaimana cara data itu disimpan di disk ya. Kalau SSD sebenarnya strukturnya juga niru hard disk ya. Pakai istilah ini juga ya. Pakai istilah tadi blok ya. Cuman secara fisiknya aja yang beda ya, secara fisiknya beda. Tapi secara teknologi file system ya, antara hard disk dengan SSD itu tidak jauh beda ya. Kalau SSD-nya diformat dengan sistem operasi Windows, format ya, maka dia akan diisi NTFS ya. Kalau Windows ini berkembang ya, dulu file sistem yang pertama digunakan sampai ke Windows 7 kalau nggak salah ya. Itu namanya file allocating table ya. File allocating table yang terakhir itu sampai versi 3 ya, FAT3 ya. FAT yang ingatnya. Nah, baru mulai Windows di atas Windows 7 itu sudah full menggunakan NTFS ya. New Technology File System ya. Itu Windows. NTFS dengan FAT juga agak beda ya. Nah, dibahasnya di sini ya. Oh, sudah habis nih. Oh, sudah habis nih kita ya. 43 slide, 44 slide. Kalau ada pertanyaan boleh? Oh, tadi ada yang bisa jawab tadi? Kenapa nama partisi di sistem operasi Windows untuk hard disk itu kenapa kok drive utamanya itu C nih, yang apa nih C.2, bukan A.2 atau B.2. Nggak ada yang bisa jawab? Ini 15 yang kuliah. Jelas-jelas. Kulihat memang jarang kelas yang anaknya rajin semua. Kamu tuh lain-lain motivasi kuliahnya. Bisa nggak? This checking is taking nomor aspek. Oh, ini lah mulai saya masuk ke sini. Nah, sudah. Kamu bisa nyoba sendiri ya. Oke, kalau mau nanya-nanya tentang hal-hal yang sifatnya teoritis bisa pakai chat openai.com ini. Pak, tapi yang aku nggak dapat. Ya, halo, ada yang nanya? Itu Pak, aku Pak, Muhammad Faiz Nabil Pak. Ya, apa? Aku pernah nyoba juga Pak, tapi dia nggak bisa Pak. Nyoba dia apa? change-nya tuh hapus, yang chat OpenAI. Nyobanya di mana? Di laptop apa di HP? Di laptop Pak. Daftar akun dulu nih. Akunnya pakai Sudah, akun Pak. Google. Sudah Terus dia daftar. itunya ya, dia ada 2 pilihan loh ya. Kalau ditanya tentang afiliasinya, itu afiliasi itu maksudnya kantor kamu ya. Jadi dia Google ini atau pemilik OpenAI ini ngecek yang pakai itu kamu perorangan untuk keperluan sendiri atau untuk keperluan bisnis untuk kantor ya. Kalau untuk kantor bayar itu, nggak gratis Ya, ini. aku pakai untuk sendiri Pak. Sudah pernah berapa kali pakai Pak. Tapi tiba-tiba
pas nak buka lagi tidak bisa lagi Pak Dewa. Nggak tahu kenapa. Oh, daftar lagi aja pakai email yang beda. Ini aku bisa, ini masuk bisa. Daftar baru lagi ya Pak. Nah, ini saya bisa nih masuk. Oke. Ini canggih loh teknologi ini. Ada yang sudah tahu ini lagi heboh nih. Ini contoh aplikasi artificial intelligence ya, machine learning ya. Iya. Machine learning. Bisa buat codingan juga Pak. Bisa, dia kalau nanya coding ini bisa. Dikasih. Kalau nanya tentang teori misalnya, jelaskan apa nih? Teori algoritma penjadwalan. Apa tadi yang kita bahas tadi? Penjadwalan disk, nah gitu ya. Pada sistem operasi. Nah, misalnya kita tanya bahasa Indonesia dijawab bahasa Indonesia. Kalau tanya bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Nah, dijawab kamu. Ini caranya belajar dengan chat OpenAI ya. Kalau saya aku kasih galau lajulah. Kau nak ngerjain tugas pakai ini lajulah ya. Kan tetap aku juga yang ngasih nilai ya. Putri mau bedanya tetap aku ya. Lajulah aku nak jawab. Ya nggak usah berdebat aja ya. Nilainya otoritas dosen ya. Kau dikasih nilai nggak sesuai dengan jawaban di mesin learning ya jangan protes dengan dosen. Dosen punya otoritas. Ya. Gitu maksudnya. Tapi untuk belajar kamu bagus aja. Nah, benar kan? Jadi ada pakai FCFS, ada pakai SSTF, ya kan? Ada pakai scan. Nah, ini ke sini kalau scan itu algoritma ini mengelola permintaan akses ke disk dengan cara mengeksplorasi seluruh sektor pada disk secara berurutan. Nah, mulai dari sektor terdepan hingga terakhir, kemudian kembali ke sektor terdepan lagi. Algoritma ini dapat menghindari terjadinya starvation. Oh, nah ini kelebihannya scan ya. Menghindari terjadinya starvation, tetapi dapat menyebabkan terjadi peningkatan waktu akses. Oh, kadang dia waktu aksesnya tinggi ya. Gini. Ini cara lain belajar ya. Aku share kan nggak nih tadi? Kok nonton? Tahu ya yang ku ketik ini? Aku share kan? Nah, enggak aku share kan. Ya. Cara belajar dengan mesin learning sekarang. Kamu keranian sih sekarang tuh. Nak belajar dengan cara apa ya bisa we. Saya sudah riset juga nih. Apa bedanya dengan Google? Apa benar dia akan mendisrupsi Google? Coba kalau ada yang pernah pakai apa kelemahan dari chat OpenAI ini? Coba. Ada yang tahu? Tesnya ada yang menggunakan atau baru tahu sekarang? Itu nggak mau tahu. Ini hal yang baru. Ini kalau kamu kalau kamu terapannya, ini kan ada API-nya ya. API, dengan API itu kamu bisa bikin program terpisah ya. Dengan mengkomunikasikan program kamu dengan servernya OpenAI ini, sehingga kamu tidak perlu membuat algoritma sendiri untuk membuat program chat ini ya. Tapi kamu bisa memanfaatkan algoritma yang ada di OpenAI sehingga kamu bisa punya program sendiri, program chatting sendiri gitu ya. Atau selain untuk chatting, kamu bisa mau bikin robot yang bisa menjawab semua pertanyaan itu ya. Robotnya yang bisa ngomong itu ya. Nah, itu mudah dengan ini. Kan tinggal kamu bikin jawabannya ini menjadi suara ya. Jadi kamu tambah di aplikasi, misalnya kamu pakai aplikasi mobile ya. Bikin program chat to speech ya. Dari teks ke suara. Kamu akan bisa bikin robot yang bisa menjawab semua pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadilah kita sudah hampir 40 menit kuliah ya.